Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Said, NIM J0141911002 sebagai mahasiswa koas Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan terkait dengan topical application floor. Kita ketahui bersama bahwa salah satu upaya atau metode pencegahan karies adalah dengan penggunaan floor. Floor ini mempunyai kemampuan untuk bereaksi dengan permukaan email gigi dalam membentuk kalsium floor dan floor apatit, sehingga membuat permukaan email lebih tahan terhadap demineralisasi dan kerusakan. Aplikasi topical floor merupakan teknik yang sederhana dengan pengolesan langsung pada enamel, di mana fluoridasi topikal ini sangat dianjurkan pada gigi anak yang baru erupsi untuk memperkuat lapisan email gigi. Kemudian, pemberian floor melalui aplikasi topikal dapat memakai bermacam-macam bentuk floor, antara lain seperti sodium fluoride atau NaF, di mana NaF ini pertama kali digunakan pada tahun 1940 dan dapat menurunkan resiko karies sekitar 30%. NaF ini tersedia dalam konsentrasi 2% atau setara dengan 10 mg floor per gram atau 10.000 ppm. NaF 2% ini memiliki pH 7, dalam hal ini netral, sehingga direkomendasikan untuk pasien dengan restorasi porselen dan GIC untuk menghindari kerusakan akibat pH rendah dari gel, kasus dengan erosi enamel, dentin yang terekspos, karies dentin, dan hipomineralisasi dari enamel. Nah, sehingga NaF ini dia sifatnya stabil, tidak mengiritasi gingiva, tidak menyebabkan diskolorisasi gigi, dan rasanya dapat diterima. Kemudian bahan yang kedua adalah stannous fluoride atau SNF2. Nah, SNF2 ini pertama kali dilakukan oleh Howell et al. Pada tahun 1955, di mana kelebihan dari SNF2 atau stannous fluoride ini adalah percepatan penetrasi dari fluoride pada permukaan enamel, sedangkan kerugiannya sendiri adalah pH-nya yang rendah sehingga mampu menyebabkan diskolorisasi gigi, kemudian rasanya seperti logam dan tidak stabil. Nah, untuk mengatasi kekurangan dari SNF2 ini, maka diciptakan SNF2 solution 8-10% dan gel SNF2 yang terdiri dari 0,4% SNF2. Kemudian bahan ini efektif untuk menurunkan dekalsifikasi di sekitar band pada pasien ortodontik. Kemudian bahan yang terakhir adalah APF atau acidulated phosphate floor gel, di mana APF gel ini merupakan gel fluoride yang paling banyak digunakan dan merupakan campuran dari sodium fluoride, hydrofluoride, dan 0,1 m ortofosforik acid, di mana APF ini dapat menurunkan karies sekitar 25-40%, di mana konsentrasi yang tersedia yaitu 1,23% atau setara dengan 12,3 mg ion fluor per gram gel atau 12.300 ppm. Nah, APF gel ini memiliki pH yang rendah yaitu sekitar 3,5, sehingga menyebabkan penyerapan fluoride ke enamel itu lebih cepat, dan ortofosfat mencegah pemecahan enamel karena efek ion, sehingga APF ini bersifat stabil, tidak menyebabkan diskolorisasi dan rasa yang dapat diterima. Kemudian adapun indikasi dan kontraindikasi dari topical application floor itu sendiri atau disingkat TAF. Yang pertama, indikasi. Nah, indikasi dari penggunaan TAF itu sendiri yaitu pada pasien anak di bawah usia 5 tahun yang memiliki resiko karies sedang sampai tinggi, kemudian gigi dengan permukaan akar yang terbuka, ketiga gigi yang sensitif, keempat anak-anak dengan kelainan motorik sehingga sulit untuk membersihkan gigi, misalnya pada anak-anak dengan kelainan Down syndrome. Kemudian yang kelima, pasien yang sedang dalam perawatan ortodontik. Adapun kontraindikasinya yaitu pertama, pasien anak dengan risiko karies rendah, kedua, pasien yang tinggal di kawasan dengan air minum terfluoridasi, dan ketiga, ada kavitas besar yang terbuka. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk prosedur dari topical application floor, yang pertama adalah APD seperti masker, handscoon, kemudian baju kerja, kemudian tray sekat, kemudian alat oral diagnostik seperti pinset,
aplikator, kemudian ada juga cotton roll untuk isolasi daerah kerja, cotton pellet, kemudian cotton aplikator yang sebagai perumpamaan, kemudian ada saliva ejector, kemudian ada sodium fluoride dalam bentuk sediaan solution 20% dan APF 1,23% dengan bentuk sediaan gel. Adapun prosedur dari aplikasi fluoride dalam bentuk solution yaitu pertama-tama kita persilakan pasien anak untuk duduk di dental unit. Setelah itu lakukan perkenalan diri secara lembut dengan pasien kita sebagai operator dan menanyakan keluhan pasien. Setelah itu kita persiapkan alat dan bahan tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu kenakan masker, baju kerja, dan handscoon. Namun sebelumnya lakukan ingus atau sesuai dengan 6 langkah sudah standar WHO. Jadi penggunaan APD telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita persilahkan pasien atau menginstruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral pada pasien. Nah, kita umpamakan ini sebagai rahang atas dan rahang bawah pasien. Nah, ada beberapa poin yang ditekankan pada pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan plaque atau pemeriksaan oral hygiene index simplified dengan menggunakan disclosing solution. Jadi dengan menggunakan cotton pellet, kemudian kita menggunakan disclosing solution dan kita diamkan selama 30 sampai 1 menit untuk melihat plaque yang tertinggal pada permukaan gigi atau perubahan warna yang terjadi pada permukaan gigi untuk menilai apakah kebersihan mulut pasien ini dia termasuk kategori sedang, buruk, ataupun baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan karies dengan memperhatikan ada tidaknya white spot ataupun karies lainnya pada permukaan gigi dari pasien. Nah, jika memang ternyata kita memperoleh ada indikasi untuk melakukan TAF, seperti ternyata pasien memiliki karies berisiko tinggi, kemudian terdapat white spot atau sebagai bentuk dalam pencegahan terjadinya karies untuk pasien, maka TAF ini dapat dilakukan. Maka langkah selanjutnya adalah kita posisikan pasien dalam posisi tegak, kemudian dilanjutkan dengan tindakan profilaksis, yaitu kita membersihkan gigi pasien dengan mengaplikasikan campuran kumis dan air, lalu dibersihkan dengan brush. Jadi kita bersihkan area gigi dengan menggunakan campuran tadi kumis dan air, lalu bersihkan dengan brush. Setelah itu isolasi daerah kerja, misalnya pada regio kiri bawah yang akan kita lakukan TAF, maka daerah ini kita isolasi dengan menggunakan cotton roll, lalu kita keringkan daerah kerja atau gigi yang akan kita lakukan prosedur TAF ini dengan menggunakan cotton pellet. Jadi kita keringkan dengan cotton pellet atau bisa dengan menggunakan semprotan udara. Lalu kita aplikasikan TAF solution ini, dalam hal ini kita menggunakan sodium fluoride 2% yang kita oleskan pada seluruh permukaan gigi dengan menggunakan cotton aplikator. Jadi dan kita biarkan mengering hingga 4 menit. Nah, selanjutnya kita lakukan aplikasi pada regio lainnya. Jadi misalnya pada regio kiri bawah, maka selanjutnya adalah regio kanan bawah. Nah, berbeda dengan aplikasi TAF dengan menggunakan gel, maka dia diaplikasikan dengan menggunakan sendok atau tray, di mana sendok yang digunakan itu dicobakan terlebih dahulu. Misalnya sendok kita umpamakan sebagai tray, jadi kita tray dulu terlebih dahulu, kita percobakan pada pasien dan kita evaluasi apakah sudah sesuai ukurannya, dan dengan mempertimbangkan bahwa semua tray ini menutupi permukaan gigi dan kedalaman tray itu mencapai cervical gigi dan sekiranya dapat menyentuh mukosa alveolar agar fluoride ini tidak terkontaminasi dari saliva. Nah, setelah itu fluoride gel ini kita simpan sebanyak 1/3 dari ukuran tray atau maksimal 2-2,5 ml, dan kita fluoride gel ini ditempatkan pada tray. Jadi setelah itu kita tempatkan tray pada tempatnya kurang lebih 2-2,5 ml. Setelah itu kita tray ini kita masukkan ke dalam rongga mulut rahang atas, misalnya pada rahang atas pasien, dan dibiarkan selama 4 menit. Nah, selanjutnya dilakukan prosedur yang sama pada rahang bawah. Penggunaan tray dari foam yang disposable ini juga yang dapat digunakan
dan lebih nyaman digunakan untuk pasien, dan juga terdapat modifikasi tray yang telah ada saat ini yang memungkinkan untuk dilakukan pengerjaan pada kedua rahang sekaligus. Jadi modifikasi tray yang ada saat ini dia dalam bentuk sendok yang bisa kita tray secara langsung untuk dua rahang, jadi bisa dalam satu kali pengerjaan. Nah, setelah itu kelebihan fluoride ini kita bersihkan menggunakan kapas, dan setelah menggunakan kapas yang kelebihan tray, kemudian lepas tray setelah 4 menit dan kita instruksikan pasien untuk meludah setelah prosedur perawatan telah selesai. Kemudian kita jangan juga lupa untuk menggunakan saliva ejector untuk menyerap kelebihan dari saliva. Kemudian pasien diinstruksikan itu untuk tidak makan, minum, dan berkumur selama 30 menit ke depan. Kemudian pasien diinstruksikan untuk datang 1 minggu kemudian. Kemudian aplikasi fluor topikal ini diulangi setiap 1 minggu hingga 4 kali pemberian sebagai tahap permulaan. Nah, setelah 4 kali perawatan, maka efek pencegahan karies gigi ini diharapkan dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan prosedur aplikasi topikal fluoride pada anak. Yang pertama, jangan sampai fluoride ini tertelan karena dapat menyebabkan toksisitas seperti muntah, diare. Nah, serta penggunaan dari tab dengan konsentrasi dan jumlah fluoride yang berlebih ini dapat menyebabkan terjadinya fluorosis pada gigi anak yang berada dalam masa pertumbuhan gigi permanen, sehingga aplikasi dari tab ini secara topikal disarankan dilakukan pada anak usia 6 tahun. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.